nomor 3 esainya, hmm, apa namanya ya, kemungkinan ini soal latihan aja ya untuk yang si nomor tiganya. Terus ya mungkin ya itu disclaimernya ya, karena ini soalnya kuno, jadi eh, kalau TOF sama PG sama nomor satu dan 2 esai itu kayaknya keluar ya, kayaknya ya 80% tingkat signifikansinya. Eh, Kemungkinan keluar ya, kalau misalkan tidak ya mungkin kalau kalian bertugas atau soal bolehlah di share aja, nanti coba dibahas gitu ya. Ini soalnya soal kuno banget, jadi mungkin untuk mempersingkat langsung saja ya aku kasih ke Teh Nabila buat bahas yang TOF-nya dulu. Mangga Teh Nabila, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Faras. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan aku Nabila. IE 2023. Di sini aku izin share screen untuk bahas true or false-nya. Sebelumnya suara aku kedengaran tidak ya? Kedengeran Ab? Oke, Kang. Oke, oke, sekarang untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke. Jadi ini untuk soal true or false-nya itu dia ada 15 soal. Nah, untuk soal nomor pertama itu tulisannya, pertanyaannya adalah even when making long-run decisions, an oligopolist must consider how rivals will respond. Nah, ini nomor satu ini jawabannya adalah true. Karena apa? Nah, ini jawabannya. Karena dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan itu saling bergantung. Nah, dia tuh bergantung baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjangnya ini harus mempertimbangkan reaksi pesaing. Karena perubahan output atau harga dari satu perusahaan tersebut akan mempengaruhi keputusan dari perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu Stackelberg model is similar to the duopoly version of the Cournot model except firms move sequentially. Ini true juga yang nomor dua. Ini alasannya adalah model Zuckerberg adalah versi Cournot dengan perbedaan utama bahwa perusahaan bergerak secara sekuensial. Jadi ada leader dan follower di Zuckerberg ini, bukan simultan. Nah, selanjutnya yang nomor tiga, in the Zuckerberg game, the leader could use a top dog strategy that aggressively offer produce to force the follower to scale back productions. Hence, earn hence the leader earns more than it would in the current game, while the follower earns less. Nah, ini tuh jawabannya juga tuh. Alasannya adalah strategi top dog ini berarti pemimpin memproduksi lebih banyak untuk memaksa follower menurunkan produksinya. Nah, hasilnya adalah si pemimpin ini mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan model Cournot. Selanjutnya nomor 4, in the Stackelberg game, the leader could follow a puppy dog strategy that increases its price, producing less output than in a simultaneous move game, and acts less aggressively, leading its rival to compete less aggressively. Nah, ini juga nomor 4 jawabannya true lagi, karena si puppy dog strategi ini berarti pemimpin tampak lemah dengan memproduksi lebih sedikit sehingga pesaing menjadi kurang agresif. Jadi ini emang strateginya gitu. Ini adalah strategi penurunan output untuk mempengaruhi perilaku lawan. Jadi pura-pura lemah gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 5 adalah in some cases, first mover advantages may be large enough to deter all entry by rivals. However, it may not always be in the firm's best interest to create that large capacity. Nah, ini juga lagi dan lagi adalah true. Nomor 5, untuk alasannya adalah keunggulan first mover dapat menciptakan hambatan masuk, barriers to entry, tetapi membangun kapasitas besar sering kali hal yang mahal gitu, sehingga tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan. Nah, selanjutnya nomor 6 soalnya adalah the ability to signal is another first mover advantage as the first mover may distort its actions to manipulate what the second mover learns. Nomor 6 juga true, teman-teman. Jadi alasannya adalah pemimpin dapat memberi sinyal, misalnya
produksi besar untuk mempengaruhi ekspektasi dari pesaing. Meskipun sinyal tersebut tidak efisien secara jangka pendek atau short run. Nah, untuk nomor 7, to maximize utility, the individual should choose to work that number of hours for which the MRS of H di sini maksudnya hours of leisure, for C di sini maksudnya consumption is equal to W. Nah, W di sini tuh maksudnya adalah wage. Ini jawabannya adalah true juga karena MRS for leisure and consumption adalah harus sama dengan upah. Nah, ini menunjukkan titik optimal seorang menukar waktu senggangnya dengan jam kerja. Selanjutnya nomor 8, soalnya adalah substitution effect. When wage rises, the price of leisure becomes higher and the individual will choose less leisure. Nah, ini juga jawabannya true nomor 8 karena jika upah naik maka waktu senggangnya itu menjadi lebih mahal. Sehingga orang tuh cenderung mengurangi leisure untuk bekerja lebih banyak. Ini untuk efek substitusi. Nah, kalau yang 9 ini dia ditanya income effect. Jadi income effect when wage rises because the leisure is a normal good, an increase in wage leads to an increase in leisure. Nah, maksudnya juga jawabannya benar karena leisure ini dianggap menjadi barang normal. Ketika pendapatan naik, akibat upah meningkat, orang menjadi cenderung mengonsumsi lebih banyak waktu senggang kayak gitu. Ini adalah kalau yang tadi 8 efek substitusi, kalau yang 9 adalah efek income. Nah, selanjutnya nomor 10. Even if workers would benefit from the union, they may choose to be free riders. Nomor 10 jawabannya juga benar. True, karena masalah free rider ini muncul karena manfaat serikat buruh atau union seperti kenaikan upah berlaku untuk semua pekerja, termasuk yang tidak bergabung. Nah, nomor 11 itu the union may wish to maximize the total wage bill and this choice will create an excess supply of labor. Ini jawabannya juga benar. Nah, jika serikat ini menaikkan upah untuk memaksimalkan total upah, maka si upah ini mungkin melebihi tingkat keseimbangan sehingga jumlah penawaran tenaga kerjanya lebih besar daripada permintaannya. Jadi terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran, meningkatnya pengangguran. Selanjutnya ke nomor 11, berarti sekarang nomor 12. The capital stock of an economy is the sum total of machines, buildings, and other reproducible resources in existence at a point in time. Nah, nomor 12 ini juga true, karena stok modal atau capital stock ini mencakup semua barang modal yang digunakan untuk produksi di suatu waktu tertentu, yang dinamakan stok modal atau capital stock. Nah, selanjutnya nomor 13. The perpetual rate of return is the permanent increment to future consumption expressed as a fraction of the initial consumption foregone. Nah, nomor 13 ini juga jawabannya true. Erwin adalah tingkat imbal hasil yang memungkinkan konsumsi masa depan bertambah secara permanen. Nah, ini tuh dinyatakan sebagai proporsi konsumsi saat ini yang dikorbankan. Nah, nomor 14 adalah the relative price of future goods is the quantity of present goods that must be forgone to increase future consumption by 1 unit. Nah, nomor 14 juga jawabannya ada true karena si konsumsi untuk bisa mengonsumsi 1 unit. Nah, ini tuh seperti konsep trade off ya antar waktu. Nah, nomor 15 atau nomor terakhir. In a perfectly competitive market, a firm will choose to hire that number of machines for which the are equal to the market rental rate. Nah, ini tuh jawabannya laki dan laki adalah true. Karena dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan ini menyewa modal sampai nilai produk marginal modalnya atau MRP sama dengan biaya sewa modal dan MRP
seperti ini. Untuk 15 soal ini, dari angkatan Kampara sampai aku, jawabannya adalah seharusnya kalau akan eh, waktu UASnya, seingat aku tuh si alasannya jadi cuma true or false. Tapi ini buat kalian lebih mengerti aja, aku tambahin alasannya. Seperti itu, mungkin dari aku cukup. Mungkin bisa dilanjut oleh Kang Paras. Oke, mungkin dari yang teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak buat TOF? Eh, by the way, kalau Teh Nabila dulu pas UAS ingat nggak soal yang keluar? Mirip gini kah? Mirip atau beda? Yang zaman dulu Dulu, Teh dulu. Nabila. Kayaknya TOF-nya ada ya? Kalau aku ada TOFS keluar. Oke, sip. Ya, berarti begitu. Mudah-mudahan forecast-nya sesuai ya. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, mungkin Teh Nabila kalau mau lanjut ngerjain project Mitrik, boleh ya. Boleh live kalau misalkan Zoom-nya mengganggu. Ini by the way, aku nggak bisa share screen. Belum bisa, harus request. Nih, aku request. Alexa atau siapa ini yang bisa membuat aku share screen? Tolong. Oh, udah, sip. Thank you. Oke, iya sudah terlihat harusnya ya. Lanjut untuk yang pilihan ganda. eh, Nomor 16. What is externality? Externality itu keywordnya ya. Satu, dia itu pihak ketiga. Terus pihak ketiga yang tidak terlibat transaksi atau interaksi kan kalau eksternalitas, tapi dia terkena dampaknya. Dampaknya itu apa? Yaitu si biaya yang harus dikeluarkan. Dan si biaya ini itu tuh dia tidak merefleksikan ya the actual cost yang uh, apa yang didampak gitu ya oleh kedua belah pihak. Misalnya contoh ada orang pengusaha kayu gitu ya, illegal logging terus bikin banjir 1 sampai 3 provinsi. Itu kan dampak pihak ketiganya banyak banget dan si biayanya itu kan gak mungkin sesuai dengan si transaksi dari si pemilik kayu itu ya. Bahkan pihak apa namanya marginal costnya itu gede banget gitu. Jadi ada keyword lagi ya kalau misalkan eksternal itu dia marginal social cost atau social marginal cost itu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi satu pihak ketiga terus biayanya itu tidak merefleksikan biaya yang terjadi gitu ya dan sesuai transaksi dan ditunjukkan dari si social marginal cost atau marginal social cost. Jadi yang nomor 16 jawabannya B. Terus yang nomor 17 intinya ini bagaimana sih fungsi eksternalitas ya. Ini jawabannya yang C, itu kalian bisa cek di buku ya, di materi uh, market failure ya, market failure yang externalities, externalities in production. Cuman tadi di soal itu si KL-nya itu dia jadi apa? Dia jadi si M. M itu dia adalah material atau faktor produksi. Di ini jawabannya yang M, terus Z-nya itu adalah externalities. Jadi di sini tandanya itu titik koma ya. Kalian baca aja di buku. Itu nomor 17. Terus nomor 18. How externalities lead to inefficient resources in the economy if the economy consists of one labor input. Dia ada persamaan ini. Fungsi LAB ya, LAB itu labor dari uh, perusahaan atau barang A dan B. Terus input. These inputs produce goods of A and B that has an industrial relationship where the A is intermediate demand material
for A production process. Suppose we define B itu merupakan fungsi dari A and A itu merupakan fungsi dari labor si A ya. Karena ini externalities. While the externalities are denoted as B produced from good of B and externalities from A, which blah 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 yang menggambarkan externalities. Nah, di sini kita harus ingat ya konsepsi di sini kan ada derivatif ya, di sini ada turunan B terhadap LA. B itu kan tadi adalah barang ya, barang B yang diproduksi. Atau misalkan kalau kalian ingat turunan output terus labor ya, turunan output terhadap labor itu kan marginal product of labor. Oh, sure. MPL. Nah, di sini juga sama sebenarnya konsepnya. Kalau misalkan tadi ya si ini berarti konteksnya itu si B, output si B ya ketika terjadi perubahan apa namanya perubahan si perusahaan A ya dari labor, terus dia menghasilkan nilai yang negatif, itu berarti kita bisa simpulkan negatif eksternalitas ya, dampak dari si labor dari A itu kan memiliki nilai negatif ya atau kurang dari 0, berarti itu negatif externalities. Berarti kita bisa cari tuh yang apa namanya yang si kurang dari 0 negatif externalities kita coba tandain sini kan yang ini A B C dan D ya, berarti itu. Nah terus yang kedua untuk si positive externality sama, tapi di sini sebaliknya ya, berarti kalau misalkan tadi output si B-nya itu turun gara-gara pengaruh dari labor A, nah sekarang berarti harus sebaliknya, berarti dia harus positif. Di sini juga sama, ternyata uh, si A, B, C, dan D itu semuanya menunjukkan positive externalities ya. Terus kita bisa lihat di sini, nah di sini itu kan si Z itu tadi externalitiesnya ya. Nah, di sini untuk si externalities-nya itu gak mungkin cuman dipengaruhi oleh labor aja ya. Tapi di sini si labor itu harus dipengaruhi oleh produksi dari B itu nggak mungkin dipengaruhi oleh dari labornya aja, tapi ada pengaruh dari produksi dari si A atau perusahaan lain. Kalau misalkan kita cek di buku ya, si externalities itu. Nah, di sini, kan ini marginal productivity itu ya. Terus, nah ini increase in X output would cause less Y to be produced. Jadi bukan cuma labornya aja, tapi yang mempengaruhi eksternalitas itu adalah si output dari perusahaan lain tadi ya. Berarti di sini kita bisa checklist tuh untuk si persamaan yang mengandung output ya. Berarti tadi kita punya opsi jawaban A, B, C dan D ya yang benar. Terus di sini yang mengandung output dari pihak lain itu kan si C sama D ya. Berarti di sini jawabannya yang C dan D. Kan di sini sama ya. C sama D ini dia sama jawabannya. Itu buat yang nomor 18. Terus nomor 19. Nah, ini yang harus diidentifikasi itu sebenarnya ini soal PIE mikro ya ini. Kalau misalkan kita lihat di sini Colson. Nah, ini kalau misalkan negatif externalities ya, patokannya itu tadi si sosial marginal cost ya, yang tinggi yang lebih tinggi ya. Atau di sini lebih tinggi itu konteksnya itu dia ke kiri ya. Di sini kalau misalkan kita bahas externalities kan biasanya kalau misalkan bertambah itu kan dia shiftingnya ke kanan ya kalau misalkan konteksnya di externalities. Nah, terutama untuk si social marginal cost, ketika dia bertambah itu dia ke kiri ya, karena si cost itu dia kan menggambarkan price ya, jadi si cost itu sama dengan price ya di sini. Definisi cost itu adalah harga yang dibayar ya atas polusi, atas dampak dan segala macam. Terus patokannya adalah si social marginal cost ini. Nah, dia itu harus berada di kiri ya atau lebih tinggi dari marginal cost, atau marginal cost di sini itu dia marginal private cost ya, atau supply di sini si marginal cost itu bisa kita sebut supply.
Nah, berarti untuk identifikasi negatif externalities ya, di nomor 19 sebenarnya negatif externalities. Berarti kita identifikasi dulu tuh si marginal private sama marginal private cost sama marginal private benefit. Nah, marginal private benefit itu si fungsi demand. Berarti kalau kita tadi merujuk ke gambar yang sebelumnya, berarti kan untuk si demand-nya itu yang ini ya, ini demand-nya atau marginal private benefit ya, atau MPB atau S apa SMB. Kalau untuk si sosialnya ini MPB, berarti ini marginal social benefit atau SMB. SMB. Nah, terus di sini tadi kurva supply-nya yang private-nya itu kan berarti si MC, berarti MC. Terus yang lebih tingginya adalah si marginal social cost atau si SMC. Kalau kita bahas eksternalitas yang negatif, kita abaikan aja ini si sosial marginal benefit atau marginal social benefit ya. Kita analisis kayak tadi di kurva yang di buku. Ketika si marginal cost itu lebih tinggi dari si marginal cost, berarti kan dia tadi si supply-nya itu shifting ke kiri ya. Si social marginal cost-nya lebih tinggi. Berarti kalau misalkan merujuk ke yang tadi, kita simpulkan bahwa untuk si negative externalities itu ada di titik D di sini. Jadi abaikan aja untuk si sosial marginal benefitnya ya. Kalau misalkan bahas negatif, kalau misalkan nanti bahas positif, berarti abaikan si sosial marginal. Berarti di sini untuk nomor 19 dia jawabannya yang D. Nah, untuk yang nomor 20 berarti sebaliknya. Kalau misalkan di buku sosial marginal benefit ya, demand-nya itu dia lebih tinggi ya dibandingkan demand awal lah istilahnya. Dia shiftingnya ke kanan kalau misalkan untuk si positive externalities. Dia benefit sosial benefitnya itu lebih tinggi dibandingkan private benefit itu positive externalities. Abaikan aja tadi kurva sosialnya, berarti dengan bentuk kayak begini kita cocokkan ya dengan si soal itu, berarti untuk yang positive externalities itu ada di titik B. Jawaban yang nomor 20 itu yang B, nomor 19 itu yang D. Itu untuk PG ya, itu udah semua PG-nya. Ada yang mau ditanyain dulu PG-nya? Oke, kalau tidak ada lanjut ke esai. Sebentar ya, kita screen aja deh. Nah, ini untuk yang esai nomor 1 diminta jelasin uh, atau kalau misalkan perlu gambar kurvanya atau gambar sesuatu yang bisa menjelaskan si teori-teori ini. Jadi di sini ada 4 teori ya. Yang pertama itu Bertrand Paradox. Kalau Bertrand Paradox itu simpelnya adalah kalau misalkan nanti kalian ngisi di esai, keywordnya itu satu ya, dia di duopoli kan ya. Si Bertrand, Cournot, Stackelberg itu duopoli ya, kalian ingat-ingat aja. Itu duopoli berarti cuma ada 2 perusahaan. Terus si Bertrand Paradox ini dia itu kan simpelnya mah seperti PCM, karakteristiknya itu seperti perfect competitive market, tapi dia hanya ada 2 perusahaan, begitu aja ingatnya tuh. Kah eh, di sini ya si Bertrand Paradox untuk si Nash equilibriumnya itu selalu berarti dia itu ketika si price-nya itu ya, price yang ditetapkan oleh si kedua perusahaan itu adalah sama dengan ya, ketika kondisinya sama dengan marginal cost. Itu untuk si Bertrand Paradox simpelnya gitu aja.
Keywordnya adalah dia itu hanya ada dua perusahaannya, kondisi duopoli, tetapi memiliki karakteristik-karakteristik si perfect kompetitif, yaitu entah produknya homogen, terus ya ini konsumen selalu membeli dari si price yang lebih rendah, yaitu asumsi PCM, dan nggak akan bisa ya pasti selalu eh, apa namanya pasti selalu P sama dengan MC yang nggak akan di bawah ataupun nggak akan di atas. Nah itulah yang jadi si Bertrand paradox. Kalau misalkan kita naruh harga di atas dibandingkan yang ada dua perusahaannya, perusahaan A naruh harga di atas perusahaan B. Wait, PA itu lebih besar dari PB. Berarti dia itu konsumennya akan ke si PB ya. Dan dia nggak akan punya konsumen. Ini pasti keeliminasi. Sedangkan kalau misalkan si apa namanya ini bentar. Ini tuh PB itu kondisinya pada saat sama dengan MJ. Nah sekarang kasusnya kalau misalkan si PA itu dia lebih kecil dari PB dan kondisinya sama dengan MC, maka di sini kasusnya adalah ya dia keeliminasi karena dia nggak bisa apa istilahnya walaupun dia kasusnya zero profit ya dia profitnya negatif ya kan harusnya zero tapi dia malah negatif ya pasti uh, exit ya exit from the market pasti ini keeliminasi juga ujung-ujungnya. Nah, di sini paradoksnya itu untuk si Bertrand paradoks jadi kalian jelasin aja satu ya dua perusahaan terus karakteristik PCE terus jelasin ini ketika kondisinya lebih besar dari MC ataupun lebih kecil dari MC ya dibandingkan dengan si perusahaan lain gitu. Satu bisa profitnya negatif atau satu dia kehilangan konsumen ya ujung-ujungnya juga hilang ya profitnya negatif gitu. Kalah setelah si paradoks itu buat yang nomor 1A. Terus yang 1B Hoteling Beach ya. Hoteling Beach ini dia dia masih Bertrand ya, dia kasus itu dia Bertrand si Hoteling Beach ini dia Bertrand model. Ya balik lagi Bertrand model tuh karakteristiknya satu dia harus PCM dan duopoli. Misalkan kalian baca di buku itu dia kasusnya di pantai terus ada dua penjual es krim ya. Terus di sini eh, kita sebagai konsumen itu dari tengah-tengah ya dari pintu masuk pantai di tengah-tengah bisa ke kanan bisa ke kiri di kanan sama kiri itu ada toko es krim gitu. Nah, terus kapan sih kita ke kanan kapan sih kita ke kiri secara eh, apa namanya secara naluri gitu ya kan itu pasti berdasarkan eh, jarak ya. Kalau misalkan kita lebih deket, kita misalkan berdiri, itu ini pintu masuk itu di X ceritanya, terus kita berdiri di sebelah sini, di sebelah kiri X ya, di sebelah kiri pintu masuk di sini, itu kan berarti otomatis kita nggak akan jalan ke si apa namanya, ke si toko yang B ya kan. Kalau misalkan seandainya kita ada di sini gitu ya, setelah dari pintu masuk X itu kita jalan dikit ke kanan mungkin, kita jalan ke sini, secara naluri kan nggak mungkin kita beli es krimnya ke A gitu ya udah kegok jalan ke kanan ya pasti ke B kan begitu. Nah terus yang kedua karena di sini itu dia Bertrand dan Bertrand itu berarti dia uh, price taker ya karena dia kasusnya PCM. Nah sekarang gimana nih kalau misalkan si salah satu apa namanya salah satu perusahaan itu dia si salah satu penjual es krim itu dia nurunin harga gitu ya. Misalkan nih si B itu dia pengen narik konsumen gitu ya dengan cara dia menurunkan harga. Dia pengen coba turunin harganya ya walaupun dia beta walaupun P sama dengan X dia coba turunin tuh untuk menarik konsumen dia geser untuk menarik konsumen dia geser ke sini ya karena harga lebih murah gitu ya. Sorry salah alurnya gini deh ketika si tadi si B dia nurunin harganya jomplang banget gitu yang awalnya dia ini 10 terus si B itu dia nurunin ke 5. Nah, mungkin secara individu gitu ya, ya dari pintu masuk
ketika dia udah jalan sedikit ke kiri ya mendekati A, karena dia tahu bahwa di B itu dia harganya lebih rendah, eh, secara apa namanya, secara basic expenditure function dan utility functionnya dia kan pasti melihat harga yang lebih rendah gitu ya, ceteris paribus, dia bisa jalan ke sini kan ke B ketika kondisi harga yang lebih rendah. Nah, dari sini eh berarti si A itu harus merespon ya. Si A itu harus merespon eh kalau misalkan dia nurunin harga gimana supaya gua ya si A itu kalau misalkan kasusnya dia nggak mau nurunin harga tapi bisa dari konsumen. Nah, berarti si A ini kan opsinya kalau misalkan dia nggak mau nurunin harga berarti harus pindah kan mendekati si pintu masuk. Begitu kan responnya. Nah, terus sekarang si B respon balik gitu ya. Bertrand ya, selalu Bertrand itu respon-responannya dia. Si B itu dia respon balik ya supaya dia apa namanya? Si ini dia nggak nurunin harga tapi dia geser dia tuh. Ada ya walaupun dia mengeluarkan biaya ya kalau geser ke X, dia ngeluarin biaya tuh buat geser ke dekat pintu masuk. Nah, otomatis orang-orang dari pintu masuk ya langsung aja kan ke A gitu ya. Beli es krimnya deket banget. Nah, sekarang si B ini untuk ngerespon dia harga kagok udah turun gitu, kagok harga udah turun, tapi kalau misalkan diturunin lagi makin kacau ya. Nah, maka opsinya adalah si B ini, ya dia juga geser ke sini, ke pintu masuk. Set, dia ke sini ya, si B-nya ke sini tuh, ke si X, mendekati X. Dan kalau misalkan dia juga di sini punya dua opsi. Dia bisa balik ke harga awal ke 10 ataupun dia stay di harga 5 ya, di harga 5 untuk menarik konsumen. Nah, itu balik lagi dia bakal jadi Bertrand paradox ya. Bertrand paradoxnya di sini adalah ketika keduanya itu menghasilkan Nash equilibrium ya. Nash equilibrium itu di sini di si X di tengah-tengah ini. Ujung-ujungnya dia bakal menempatkan si tokonya itu di tengah-tengah ya. Entah nanti responnya ya bisa nurunin harga lagi atau naikin harga lagi ya itu kan balik lagi ke sini. Resikonya tanggung sendiri ya ada di sini. Itu untuk si Hoteling Beach ya yang nomor 2 gitulah intinya. Jadi uh, aku coba recap ya. Jadi ada dua ya kalau Hoteling Beach itu dia spasial ya, analisis spasial untuk si Hoteling Beach itu ketika ada dua jarak ya terus dua perusahaan dengan berbeda jarak ya dua perusahaan dengan berbeda jarak terus dia ingin mencoba menarik konsumen baik itu dengan menurunkan harga ataupun menggeser lokasi perusahaannya itu akan ujung-ujungnya eh, di apa akan berujung pada equilibrium yaitu ke titik di mana keduanya sama ya entah itu harganya sama dan juga balik ke titik lokasi yang sama gitu ya jadi bakal paradoks ya di sini ini dia Bertrand ya untuk si Hoteling Beach itu untuk yang si satu B spatial dimension dia aspeknya spasial ya bahas spasial. Nah, terus yang ketiga ya satu C Selton's Theorem. Selton's Theorem itu ini kan finitely repeated game. Ini kalian bisa jelasinnya gini aja sih sebenarnya. Untuk si apa? Si Selton's Theorem. Mana belum dimasukin Selton's Theorem itu dia masih sama ya kasusnya itu dia Bertrand. Aku coba ini deh highlight dari buku. Selton. Sebentar ya. Jadi chapter 8 salah. Nah ya, kita pengen lihat Selton di chapter Imperfect Competition. Ya, ini saya SS dulu.
terkait yang si Hoteling Beach yang ini 15.5 ini tuh ada di apa namanya, di buku di kawasan paling bawah ya, di kunci jawaban untuk isian. Nah ini nih bakal ya itu bakal balik ke si marginal cost pricing ketika dia kondisinya udah di titik yang sama, di lokasi yang sama. Terus ini kita balik ke Shelton's Theorem ya. Shelton's Theorem itu keywordnya finitely repeated game. Jadi dia itu sifatnya periodikal ya. Jadi ada beberapa periode gitu ceritanya. Periode satu, periode 2, periode 3 ya. Terus di sini kasusnya karena kita kasusnya kan Bertrand ya di sini. Karena dia Bertrand, itu kan otomatis si price itu akan sama dengan marginal cost ya. Itu pada di saat periode pertama. Nah, eh, si Shelton's Theorem ini kan ceritanya gitu ya. Si ketika eh, salah dua individu itu udah netapin harga, di periode selanjutnya dia itu bisa istilahnya mirip-mirip Stackelberg lah ini. Dia mirip-mirip Stackelberg, dia itu bakal merespon. Kalau misalkan di periode ke depan dia nurunin harga, eh, kita nggak tahu nih, misalkan perusahaan A itu bakal nurunin harga atau enggak nih. Kita sebagai perusahaan B, apakah si A itu bakal nurunin harga atau naikin harga, kita nggak tahu. Kita respon. Di periode kedua, kita coba turunin harga. Misalnya base respon kita nurunin harga. Ya. Kita dominan strateginya nurunin harga nih untuk periode kedua. Nah, otomatis di situ eh, ada kolusi ya, kalau walaupun dia cuma dua perusahaan, ada pengkhianatan lah, simpelnya. Dari si B gitu ya. Dia yang harusnya menyepakati harga tertentu, dia malah nurunin, dan otomatis dia bakal terkena apa di sini tuh, Nash equilibrium bakal berubah ya. Terus ya ini balik lagi ke manner ya di sini tuh. Nah, kalau misalkan kasusnya dia Bertrand, kan dari awal itu kondisinya udah P sama dengan MC ya. Mau gimana pun, dan kita tahu resikonya kalau misalkan ketika naruh harga di atas MC ataupun naruh harga di bawah MC itu resikonya gimana. Ya entah bagaimanapun ya, si periode ke depannya untuk periode terus-terusannya, baik itu periode satu T1, T2, T3, itu nggak bakal ada yang istilahnya nggak bakal ada yang berkhianat ya, karena ya tahu resikonya adalah ini, resikonya tuh ini, otomatis ya periode kedepannya bakal selalu Nash equilibrium di P sama dengan MC. Maka si subgame Nash equilibriumnya itu P sama dengan MC untuk setiap periode, for every period. Begitu untuk yang Shelton's Theorem. Terus yang terakhir Nash theorem. Nash theorem on the number of Nash equilibrium or equilibria for non-cooperative games. Ini kan berarti konteksnya itu di uh, Cournot, Bertrand, atau Stackelberg ya. Dan di sini kalian bebas mau ngasih contoh apa ya di sini tuh. Jadi si soal yang nomor satu ini tuh kasusnya ya semuanya itu dia di imperfect competition duopoly ya. Jadi kalian kalau misalkan bisa elaborasi model lainnya bukan Bertrand doang ataupun ke Cournot boleh. Cuman di sini paling gampang adalah kalian menjelaskan si Bertrand. Ya kalian jelasin aja ya definisi Nash equilibrium apa ya untuk yang nomor D ini. Itu kan ada di buku ya untuk si definisinya ini. Nash equilibrium itu adalah base respon ya. Jadi entah itu istilahnya simpelnya itu kan dominan strategi dari keduanya, tapi kondisinya itu dilakukan secara bersamaan. Jadi strategi yang sama itu pun merupakan dominan strategi dari kedua pihak ataupun beberapa pihak ya. Itu kan sinus equilibrium, base respon ya keywordnya. Nah kalian jelasin aja, kaitin tuh ke si ini, ke Bertrand. Kalau misalkan paling gampang tuh kaitin ke Bertrand. Base respon dari kondisi Bertrand adalah menentukan harga sama dengan marginal cost gitu ya. Kalaupun ada yang eh, istilahnya menaruh harga di atas ataupun di bawah marginal cost, itu resikonya adalah
Ya itu tanggung sendiri resikonya ya, dan otomatis equilibrium itu selalu ada di ini si P sama dengan MC, dan itu bukan equilibria ya, equilibrium selalu ya kalau misalkan si Bertrand ya, karena dia dua perusahaan. Itu untuk yang satu D. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau misalkan tidak ada, kita ke nomor dua. Stop share dulu. Wah, kita SS. Ini nomor dua ya. Diketahui katanya ada fungsi utility sama constraint. Nah, utility-nya adalah fungsinya Douglas ya. Utility di sini dibentuk dari konsumsi dan leisure ya. Kalau kita bahas labor market, utility individu itu dibentuk dari konsumsi, C, dan juga H. H itu leisure ya. Terus di sini adalah uh, constraint-nya, ada constraint. Constraint-nya adalah si ini, si C min W24H ya. Salah, dia harusnya aku share screen ini. Atau ini aja deh. Ntar aku SS saja dari buku labor market chapter 16. Ini persamaan yang apa ya istilahnya? Yang magnum opus lah kalau untuk si labor market. Kojo, kojonya labor market ini. Persamaan-persamaan ini. L ditambah H, L ditambah H itu apa? L itu kan dia kalau misalkan di sini L itu jam kerja ya. Jadi L itu bukan leisure, tapi leisure itu H. Jadi L itu adalah jam kerja. Jam kerja ditambah leisure itu 24 ya dalam satu hari. Terus di sini C sama dengan WL. Jadi C itu konsumsi itu, jadi konsumsi di sini dianggap constraint ya. Konsumsi itu di sini dianggap constraint. C sama dengan WL. W itu wage atau income dia ya, pendapatan dia dari kerjaan. Terus L itu adalah jam kerjanya ya. Jadi jam kerja dikali income itu adalah konsumsi. Terus di sini eh ini bisa diotak-atik aja nih di sini tuh. Si C itu kan tadi sama dengan WL ya. WL terus eh ini 24 min H itu kan berarti cuma tinggal apa otak-atik aljabar aja dari L ditambah H si jam kerjanya ya itu dibikin fungsi jam kerja merupakan ya jam kerja merupakan fungsi dari leisure. Jadi kita punya eh, constraint-nya itu si konsumsi tadi itu 24 min A ya, itu dari eh, aljabar biasa itu dari yang L tambah A. Terus kalau misalkan kita kaliin itu jadi C plus WH sorry C sama dengan 24W min WH kan. Kalau misalkan di otak atik itu jadi C plus WH sama dengan 24W. Itu. Nah, terus di soal ini gunakan pendekatan tersebut, pendekatan ini tuh mencari expenditure ya. Mencari expenditure dengan pendekatan Lagrange, berarti ya, di sini pendekatan Lagrange. Dimana kan kalau misalkan nyari expenditure itu kita
meminimumkan constraint ya, yang awalnya kita utility itu fungsi utility itu dikonstrainkan oleh sesuatu ya. Kalau misalkan kita mau nyari expenditure kan dibalik ya, kita meminimumkan constraint dengan memaksimumkan utility ya. Jadi si utility-nya itu jadi kendala, nah di sini tuh. Yang A itu kan berarti kita bisa langsung aja ya setup si Lagrange. Kita tulis ulang dulu ya. Kita punya utility itu fungsi dari konsumsi alpha terus pleasure pangkat 1 min alpha. Terus kita punya si constraint tadi C min W24H. Kan itu sama aja kayak C sama dengan 24H min W. Terus di sini berarti C min 24H plus W. Bentar. 24H, oh ini WH ya berarti. W24 min H. C W dikali 24 min H. 24 min H. Nah ini. Itu jadi 24 WH. 24W ya, sorry, salah ini. 24W min WH. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita langsung aja setup si Lagrange-nya. Berarti Lagrange-nya itu tadi kan minimisasi constraint ya, minimisasi kendala yang dari yang awal yang seharusnya dia menjadi kendala kita coba minimisasi ya karena dia mencari expenditure. Berarti kita minimize si C min 24W tambah WH subject to utility U min C alpha A1 min alpha. Langsung cari first ordernya. Do L do C ya. Do L do C berarti 1 kan 1 min lambda alpha C alpha min 1 H1 min alpha. Ini ya sama dengan 0. Terus do L do H berarti W min lambda kan 1 min alpha C pangkat alpha H pangkat min alpha sama dengan 0. Ini kita udah dapat first ordernya, berarti langsung aja ya Lagrange cepat ya. Berarti kan ini sama aja kayak begini kan, W per 1 atau gini deh, W sama dengan isi lambdanya pindahin ya semuanya ke sebelah kanan ke si 0. Berarti W itu kan sama dengan lambda nih kita mungkin aja deh lebih cepat.
Ini kan. Kalau muter. Set. Nah ini. Terus si satu ya. Berarti satu laginya. Satu kan. Sama dengan yang ini. Sip. Ini langsung aja kan dari sini bisa langsung kita selesaikan aja ya. Langsung. Set. Berarti kan ini sama aja kayak begini. W per 1 sama dengan lambda 1 min alfa C pangkat alfa H pangkat min alfa per lambda alfa C pangkat alfa min 1 H pangkat 1 min alfa kan. Itu. Terus kita bisa simpulkan kan bahwa di sini ini karena dia W per 1 ya. W per 1 berarti eh karena dia W per 1 berarti W sama dengan di mana aja yang bisa dicoret. Dicoret ya. Coret. Terus ini C-nya berarti ke atas ya. C-nya ke atas, hanya di bawah berarti 1 min alfa C per alfa, 1 min alfa C per alfa. 1 min alfa C per alfa H. Nah, di sini kita bisa cari si C star sama C star sama H starnya. C star dulu nih. C star berarti kan tinggal pindah ruas aja ya. Si C star berarti eh, alfa WH. Berarti kan alfa WH per 1 min alfa. Terus untuk si H starnya 1 min alfa, 1 min alfa C, 1 min alfa C, 1 min alfa C per alfa W. Sip. Dari sini udah beres belum? Belum ya, karena kita harus cari si C kompensatif sama H kompensatifnya. Caranya gimana? Masukin aja ke utility-nya ya. Sebagai si constraint ya di kasus minimisasi expenditure ya. Expenditure minimization. Berarti kita step selanjutnya adalah memasukkan si ini si C sama H ke utility. Nanti kita dapat si H kompensatif ya kalau misalkan kita substitusi si C-nya. Kalau misalkan yang C kompensatif berarti ketika kita substitusi si H star bebas mau yang mana. Kita coba aja dua-duanya ya. Kita tadi punya utility U itu sama dengan C pangkat alfa H pangkat 1 min alfa. Kita mau coba cari si H kompensatif ya. Berarti kita substitusi si C-nya. Berarti U sama dengan alfa WH per 1 min alfa pangkat alfa ya dikali H 1 min alfa. Dari sini kita selesaikan saja. Berarti U sama dengan alfa W. Kita keluarin H-nya ya. Kita hanya keluarin alfa W. Berarti di sini alfa W per 1 alfa pangkat alfa. Terus W-nya keluar. W-nya keluar. H-nya keluar. Sorry. H-nya keluar. H-nya berarti H pangkat alfa ya. H pangkat alfa dikali H pangkat 1 min alfa. Nah ya di sini terbukti ya kita substitusi C
di sini kita punya persamaan H semua ya di sini. Udah H semua. Di sini berarti kan bisa disederhanain lagi, berarti jadi U sama dengan alfa W per 1 min A pangkat alfa. Ini H-nya berarti hanya pangkat apa? Pangkat satu ya. Hanya pangkat satu. Ini kita udah punya nih sekarang. Tinggal di inverse aja ya buat dapetin si H compensated. Berarti tinggal dipindah ruas aja. Di sini H-nya HC itu sama dengan U per, ini U-nya pakai head aja ya. U per alpha W per 1 min alpha pangkat alpha. Atau ya kita transformasi lagi supaya mudah ya ini. Kita bisa ya simpulkan jadi begini ya. Di sini dikali alpha W per 1 min alpha pangkat min alpha kan pindah ke atas ya. Jadi begini. Terus kita keluarin nih si W-nya untuk mempermudah nanti di akhir ya. Nanti kita pas substitusi ke expenditure function. Kita lebih mudah, kita keluarin aja nih si W-nya. Berarti HC itu si dari U alpha per alpha per 1 min alpha pangkat min alpha. Di sini W-nya pangkat apa? Pangkat min alpha. Begini. Ini kita dapat hak kompensatif. Kita coba masukin satu lagi deh. Kita buktikan sekarang si C compensated ya. Kita cari C compensated. Jadi stepnya sama. Kita punya utility kan, dengan C pangkat alpha K 1 min alpha. Terus yang sekarang kita substitusi itu si H-nya C pangkat alpha. Terus H-nya tadi apa? 1 min alpha C per alpha W 1 min alpha C per alpha W pangkat 1 min alpha. Dari sini kita tadi sama stepnya keluarin aja tuh si C-nya ya. Berarti U sama dengan C pangkat alpha. Terus yang ini C-nya keluar berarti jadi C pangkat 1 min alpha kan. Terus sisanya sama 1 min alpha per alpha W pangkat 1 min alpha. Berarti kita punya si U itu, ini berarti jadi C pangkat apa? C pangkat 1 ya. Jadi C dikali 1 min alpha per alpha W pangkat 1 min alpha. Dari sini sama stepnya. Pindahin aja ya supaya jadi C kompensatif. Kita pindah ruas saja. Jadi C sama dengan CC berarti ya. CC sama dengan U. Kasih topi U-nya per 1 min A per AW pangkat 1 min alpha. Dari sini transformasi aja ya supaya mudah. Transformasi lagi ya, belum beres. Utopi terus per, ini kita mau keluarin si, mau keluarin si W-nya ya.
Jadi kan kalau si W-nya keluar, satu min alfa per alfa W, ini dia pangkat satu min alfa. Sorry, W-nya keluar. Satu min alfa, terus W-nya dia satu per W ya, satu per W, pangkat satu min alfa. Ini kan, terus di sini belum belum enak lah ya ini, masih harus ditransformasi lagi. Ya aku ke kanan aja deh transformasinya. Berarti si utopi kan, ini kita mau bikin si W-nya ke atas. Kalau mau W-nya ke atas berarti tinggal gini kan, satu min alfa per alfa alfa, ini W alfa min satu kan. Dari sini tinggal dipindahin ke atas semuanya. Berarti kita punya sekarang untuk si compensated kan berarti topi dikali pangkat alfa min satu ya. Tinggal mainin pangkatnya aja kalau pindah-pindah. Dikali W pangkat satu min alfa. Sudah beres, kita punya C compensated ya sama H compensated. Nah sekarang karena tadi di soal itu dia minta expenditure functionnya. Nah iya, fungsi expenditure-nya adalah expenditure itu kan kalau misalkan kita recall mikro satu yang expenditure atau si constraint itu kan budget constraint. Nah di sini yang menjadi constraint awal kita ya, si budget di sini itu apa kan? Si budget itu yang ini nih. Nah ini constraint awal kita. Walaupun tadi kita di Lagrange itu jadiin sini jadi objective function nih, constraint-nya utility. Tapi constraint awalnya adalah si ini nih, si C min W 24H ini. Berarti tadi kan udah kita turunin nih jadi begini ya untuk si apa namanya? Si constraint kita tuh ini nih, C min 24W plus WH sama dengan 0. Berarti itu adalah si expenditure-nya C min 24W plus WH kan. 24W plus WH. Nah, ini si C sama H-nya kita substitusi itu. Pakai yang tadi kita udah dapat nih si HC ini sama si CC ini kita substitusi ke si persamaan expenditure-nya. Ini E sama dengan ini C-nya di bawah ya ternyata C-nya ini kan. Ini C-nya. Oh, ini gini deh, biar gampang ya. Ini kita pindahin aja. Jadi plus WH min 24W. C plus WH min 2, min 24W. C plus WH min 24W ya, sama ya. Berarti di sini, ini kan kita udah substitusi C-nya. Terus kita substitusi si H sekarang. Kita batasin pakai WP. Supaya mudah belajar. Set, set. Plus ya berarti di sini. Plus H-nya masukin tadi yang kita udah dapet. Si H compensated. H. Set, set. Sini. Ini H kan. Betul. Tapi dia dikali si W ya. Dia dikali W. Ini ya. WH. Ini kan HW lah sama aja. Dikali W. Terus terakhir min 24W. Min 24. Oke. Di sini kita coba sederhanain ya karena di sini masih berantakan ya.
Cuman kalau misalkan kalian ntar mentok pas ujian ya kalau udah ngerjain sampai sini lah harusnya bener yang A. Ini sebenarnya sampai buat yang A itu sampai sini cukup sampai dapetin E sama dengan U satu min alfa bla 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 min 24 W. Nah ini sebenarnya sampai sini cukup. Cuman di sini aku mau coba sederhana ini supaya ntar ke nomor B sama C-nya gampang. Berarti di sini apa yang sama di sini? Di sini kita punya yang sama itu kan ada U ya, ada U dan W. Nah ini W-nya bisa diselesaikan nih. Ini kan berarti jadi begini ya. Kita coba selesaiin W yang di kanan. Ini supaya jadi sama. Jadi W pangkat satu min alfa ya dua dua ruas. 24-nya belakangan. Ini E kan. Nah ini nih si apa? Si W ini kita satuin aja kan. Ini pangkat satu ya. Ini perkalian pangkat apa? Bilangannya sama. Cuman pangkatnya beda berarti kan tinggal dijumlahin. Berarti kan di sini kita punya W pangkat satu min alfa ya. Betul ya. Pangkat satu min alfa. Set, set, min 24 W. Nah, di sini kan U-nya sama nih, U sama, 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 sama. Berarti kita bisa keluarin E dan sama dengan U dikali W ya, W pangkat satu min alfa. Terus tinggal masukin si ini satu min alfa berarti set satu min alfa per alfa buat alfa min satu ditambah alfa per satu min alfa pangkat min alfa set gini min 24 W. Sudah beres. Ini yang nomor satu a berapa? Nomor dua a sampai sini. Set. Kontakin deh. Iya, itu yang nomor dua a. Di sini 2A. Oke. Terus yang dua b ya. Dua b 2B apa? Soalnya gunakan envelope theorem untuk menurunkan compensated demand function. Ini berarti tinggal nurunin ya, nurunin aja si namanya si expenditure function tadi ya. Envelope theorem, ini recall teori aja. Ketikan uh, turunan dari si expenditure ya, sorry. H compensated ya, compensated berarti dari si expenditure dan W ya. Terus ditaruh di bawah sini lah, sini. Berarti kita turunin nih si expenditure yang kita udah dapat, turunin terhadap W. Berarti ini hasil akhirnya adalah satu min alfa satu min alfa
W pangkat min alpha berarti ya. W pangkat min alpha. Terus yang ininya sama. Sip. Paste. Nah, ya sama ya. Ada perubahan. Soalnya ketinggalan alpha min 1. Terus ini si 24-nya berarti tinggal sisa 24 doang. Dari terangkat terhadap W, sisa 24. Sudah beres. Ini yang nomor 2B gini doang. Atau di sini, kalau misalkan mau dipercantik ya tinggal pindahin aja ya W-nya ke bawah. 1 min alpha kan berarti U per W makan alpha. Sisanya sama ke sana. Dah beres. Ini udah yang 2B. Terus yang C-nya. Nah, yang C ini kita harus ingat-ingat lagi nih ke si apa namanya tuh, ke basicnya dari si labor market ya nih, si fungsi-fungsi fungsi-fungsi utamanya. C sama dengan WL terus L plus H, itu kita harus ingat tuh itu. Jadi kan di sini kita yang nomor 3C itu diminta turunkan objective labor supply function dan tunjukkan bahwa DLC DL compensated terhadap W itu lebih besar dari 0. Nah ini tuh kalau misalkan di buku ya, bentar, itu tuh dia di Slutsky equation ya, Slutsky equation yang si materi labor market. Kalian buka aja bukunya, terlihat aja tuh persamaan. Ini ntar aku SMS-in. Nah yang ini nih, oh ini yang 2C itu kita diminta cari si tadi ya si apa, compensated labor supply atau LC ya, berarti L compensated. Di sini tuh si labor supply itu yang ini. Siapa bisa dicoba? Nah ini, nah ini juga. Itu ya, berarti di sini kita kan punya si C itu tadi apa namanya, C sama dengan WL. C itu sama dengan WL. C sama dengan WL kan. Terus poin pentingnya apalagi, L plus H kan. L plus H sama dengan 24. Terus di sini si L itu, ini kan kita mau cari ya si L apa, turunan L terhadap W ya. Berarti kita harus ubah di fungsi ini tuh jadi L. Jadi L sama dengan, berarti kan di sini L itu sama dengan 24 min H kan. 24 min H. Tapi si H-nya itu untuk mendapatkan si L compensated berarti si H-nya harus compensated. Berarti bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya ya masukin aja ini si H compensated kan. L compensated berarti sama dengan 24 min, tadi mana si H? Nah ini, masukin ini. Set.
Kayak gini ya. Nah, ini tinggal sederhanain aja berarti ya. Bentar, sorry, salah, salah. Bukan H yang itu. Salah. Hanya adalah yang ini. Ah, yang ini. Oke. Ini dari sini tinggal di sederhanain aja. Berarti ini 24 habis ya 24 ini. 24 habis. Terus berarti kita punya final formnya adalah untuk si L compensated itu ini kan itu ini adalah si L compensated. LC ya berarti LC sama dengan min satu min alfa terus bla bla bla. Dari sini kita kan mau turuninnya nih si DLC terhadap wedge terhadap W. Berarti di sini DLC per soal sih DLC per DW lebih besar dari 0 ya, kita mau buktikan hasilnya itu dia lebih besar dari 0. DLC DW lebih besar dari 0. Di DLC W itu adalah ini W ya. Berarti karena dia di bawah berarti jadi min alfa kan. Min alfa dikali dikali ya dikali min satu min alfa per IW-nya berarti alfa min satu ya. Nih, tinggal dilanjutin ininya. Tapi dari sini kita udah tahu ya, di sini hasilnya positif. Dari mana? Ada yang tahu? Kita punya hasil positif itu dari sini. Ini tandain biru. Ini kan perkalian nih. Set, 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 set. Ini negatif kan? Dikali negatif. Hasilnya positif. Positif itu artinya besar dari 0. Tuh, iya. Set, set. Dari sini aja udah ketahuan positif ya. Berarti di sini terbukti hasilnya positif. Terus apa katanya? Artinya kalau misalkan dia lebih besar dari 0 nih, berikan penjelasan terhadap hasil tersebut. Berarti di sini katanya ya, kalau kata sini kosong, itu ini. Dan ke bawah aja deh. Ini kalian cek aja di buku. Oh, katanya kalau misalkan tadi hasilnya positif, berarti di sini dia itu kan sebagai katanya substitution effect. Nah, di sini tuh berarti si substitution effect-nya lebih gede dibandingkan income effect. Artinya apa kalau misalkan substitution effect?
lebih besar dari income effect, berarti orang tersebut ya ketika terjadi kenaikan upah, maka orang tersebut akan lebih banyak bekerja ya, jam kerjanya nambah ketika si upahnya naik. Kalau income effect sebaliknya ketika upah naik, si leisure-nya yang bertambah ya. Berarti kalau leisure bertambah, jam kerja berkurang. Contoh nyatanya gimana? Boleh kasih contoh nyata kalau misalkan ntar soalnya kita kasih contoh lebih bagus. Kalian contohin kalau misalkan substitution effect itu terjadi untuk orang-orang yang upahnya relatif rendah ya. Kalau misalkan orang-orang yang upahnya relatif tinggi ya, orang kaya ya, orang kaya kan